salah satu spesialis di DeFi juga, dan dulu mungkin sempat saya introduce Chris di Instagram Live saya, di mana Chris itu juga merupakan spesialis untuk di yield farming. Jadi I think untuk topik ini menurut saya Chris mengeluarkan orang yang tepat ya untuk membahas mengenai how to build your passive income in decentralized finance, especially di DEX ya. So the floor is yours, Chris. Thank you. Oke, ya, thank you Pak Herman. Selamat sore teman-teman. Nah, mungkin sore ini saya akan sharing sedikit aja, tapi nanti sifatnya itu mungkin bisa dibilang lebih kayak diskusi ya. Saya nggak akan mengajar satu arah, tapi nanti kalau teman-teman misalnya ada kayak untuk ada apa namanya pertanyaan atau apa, boleh jamin gitu ya nanti. Karena kita orangnya juga nggak terlalu banyak. Oke, saya mulai aja dulu. Bisa kelihatan ya screen saya? Kelihatan, Chris. Aman, oke. Jadi judulnya hari ini, membangun passive income sebagai liquidity provider di decentralized exchange. Nah, teman-teman yang agak atau baru pertama kali dengar kripto, itu biasanya punya bayangannya seperti ini. Kalau kita trading kripto, artinya kita beli kripto, mau apapun itu, Doge ataupun Bitcoin, terus kita berharap kita jual di harga yang lebih tinggi. Kadang harganya bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Nah, itu iya benar bisa terjadi di kripto, tapi sebetulnya ada cara untuk menghasilkan uang yang kedua. Jadi bukan hanya sekedar beli jual, tapi ada cara dengan menjadi liquidity provider. Nanti ini yang kita bahas. Nah, sifat dari pertama ya, sebelum kita mulai ya, decentralized exchange itu adalah salah satu contoh aplikasi dari DeFi. DeFi itu kepanjangannya adalah decentralized finance, di mana ini adalah infrastruktur finansial. Oke, sorry tadi ada yang ya. Decentralized finance di mana ini adalah infrastruktur finansial yang berbasis blockchain. Nah, dengan berbasis blockchain, maka infrastruktur ini bisa berjalan dengan beberapa fitur utama yang jauh berbeda dengan infrastruktur di keuangan tradisional ya. Nah, pertama fiturnya itu adalah immutable. Nah, teman-teman sebelum saya masuk lebih dalam, namanya juga cryptocurrency. Jadi semua blockchain itu punya satu sistem kriptograf yang akan membantu untuk melakukan validasi transaksi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah hash function yang bisa dilakukan untuk memvalidasi semua jenis file digital. Jadi mau itu teks, mau itu video, musik, atau database, Excel, PowerPoint, apapun itu, bisa masuk ke dalam function SH256 ini untuk dihash untuk menghasilkan output tertentu. Nah, contoh saya masukin nama saya, Setiadi. Nah, kalau teman-teman lihat di screen ini, di bawahnya langsung keluar hasil hash-nya itu adalah kepalanya 6C3, belakangnya 66A. Nah, kalau inputnya itu saya ubah sedikit aja, Setiadi 1. Nah, depannya berubah menjadi CF8, sementara belakangnya berubah jadi 3A1. Nah, ini adalah satu algoritma yang krusial di dalam blockchain, di mana dalam blockchain itu algoritma ini akan menjadi function untuk melakukan verifikasi transaksi. Nah, kalau teman-teman misalnya transfer ke saya uang atau apapun itu, pulsa atau apapun itu ya, biasanya kan ada third party yang bantu mempertahankan record. Contoh, kalau misalnya pakai mobile banking BCA, berarti BCA yang akan melakukan pencatatan debit kreditnya. Atau kalau pakai GoPay, berarti GoPay-nya itu yang akan mempertahankan catatan saldo kita berdua. Nah, tapi di dalam decentralized finance, karena ini menggunakan teknologi blockchain dengan adanya cryptograph seperti ini, maka transaksinya itu, debit kreditnya, dua-duanya itu dimaintain oleh blockchain yang bersangkutan dengan metode kriptografi seperti ini. Di mana karakteristiknya sekali catatan itu masuk ke hash, ini catatan ini tidak boleh diubah. Karena kalau diubah sedikit aja, bawahnya ini akan berubah random. Jadi cara mudah untuk mencocokkan pencatatan debit kredit antara satu account dengan account lain itu simpel sekali. Cukup pegang di ujungnya aja. Jadi kalau teman-teman bayangkan ada buku tabungan Anda dari tanggal 1 Januari sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan, maka sebetulnya cara untuk validasi
di dalam blockchain itu bukan dengan mencocokkan transaksi tanggal per tanggal, tetapi lebih ke arah mencocokkan ujungnya aja lewat kriptografi seperti ini. Nah, akibatnya maka transaksi di dalam blockchain itu punya sifat itu immutable atau permanen. Jadi sekali transaksinya sudah tercatat, maka nggak ada cara lagi untuk bisa ngubah catatan yang telah diverifikasi tersebut. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi, waktu kita ubah sedikit catatannya, maka hash yang di ujungnya berubah, akhirnya catatannya itu akan ditolak oleh oleh seluruh network gitu. Nah, ini yang pertama ya, dan paling penting. Jadi catatannya itu bisa kita andalkan nih. Nah, kedua, DeFi itu punya sifat lagi terbuka. Semua orang bisa berpartisipasi dengan modal yang sangat kecil. Jadi $100 itu sudah cukup untuk partisipasi di DeFi, dan cukup dengan mobile phone dan juga akses ke internet. Nah, yang ketiga, decentralized. Jadi di sini semua platform yang nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman itu sifatnya itu decentralized, di mana tidak ada interaksi antara account teman-teman dengan manusia secara langsung. Tetapi interaksinya itu adalah antara teman-teman dengan smart contract dari protokol yang bersangkutan. Jadi tidak ada interaksi dengan human, dan di situ berarti memperkecil human error. Nah, yang berikutnya satu lagi otomatis nih. Jadi smart contract yang ada, yang diupload di dalam blockchain itu nanti yang akan membantu teman-teman melakukan market making atau melakukan borrowing, lending, jual beli dan sebagainya tanpa adanya manusia sama sekali. Terus fitur yang terakhir itu adalah anonymous. Jadi di sini tidak ada KYC. Teman-teman bisa bergabung di dalam DeFi tanpa melakukan pendaftaran email, mobile phone, nama, NPWP, dan sebagainya. Oke, jadi ini karakteristik utamanya dulu ya. Nah, setelah kita clear sama karakteristik utama dari DeFi, baru kita masuk next-nya ke tipe-tipe DeFi. Nah, tipe-tipe dari DeFi itu banyak, tapi kita karena keterbatasan waktu, kita nggak akan bahas semua. Saya hari ini akan hanya bahas dua aja, decentralized exchange dan juga lending dan borrowing. Fokus utama kita sore ini tuh yang decentralized exchange dulu. Nanti lending and borrowing itu bisa jadi mungkin materi berikutnya ya. Tapi pada prinsipnya, decentralized exchange itu di sini adalah seperti bentuknya itu seperti bursa yang dibangun di atas smart contract, di mana nanti investornya bisa punya beberapa peran. Teman-teman bisa masuk sebagai trader di sana untuk melakukan trading, tapi bisa juga sebagai investor atau market maker yang bisa menikmati trading fee sebagai ganti menyediakan liquidity ke dalam platform. Nah, contoh populer itu Uniswap. Ini yang nanti saya akan banyak bahas gitu ya. Nah, terus jenis kedua itu ada lending borrowing. Nah, di sini smart contract-nya akan berfungsi sebagai bank. Jadi kalau teman-teman biasanya beli Bitcoin, terus Bitcoin-nya ditaruh di wallet seperti biasa, itu tidak akan menghasilkan bunga. Tetapi sekarang banyak protokol yang dimana kalau teman-teman beli Bitcoin, lalu Bitcoin-nya teman-teman tabung di protokol tertentu, itu akan menghasilkan bunga buat teman-teman. Jadi sekitar range-nya 2-3% ya kalau Bitcoin. Tapi bisa di atas double digit juga untuk beberapa koin-koin tertentu. Gitu. Nah, terus next, DeFi itu apa, Chris? Apakah maksudnya ini barang baru ini apakah sama pemerintah, para akademisi diakui nggak? Sebetulnya iya. Secara konsep itu, bahkan The Fed di US telah menulis report yang mengakui potensi disruption dari DeFi seperti ini. Nah, kalau teman-teman suka nanti bisa dicek di sini ada makalahnya dari The Fed, tapi kita nggak akan bahas ke sana sekarang ya. Nah, terus kita masuk dulu sedikit statistiknya. Ini buat gambaran aja. Karena saya yakin ya, rasanya kalau saya lihat tadi partisipannya banyak dari teman-teman itu yang memang aktif di grup saham. Jadi teman-teman pasti sudah biasa dengan yang namanya sekuritas, bursa saham, dan lain-lain. Nah, kalau saya boleh ambil komparasi di antara perputaran uang dari decentralized exchange ini versus dengan centralized exchange, kurang lebih gambarannya seperti berikut. Ini decentralized exchange itu baru mulai lumayan booming, itu Mei 2020. Saat itu ada satu protokol namanya Compound, dia mulai terapkan
yield farming pertama di DeFi Universe. Nah, setelah itu terjadi pertumbuhan volume sangat luar biasa. Nah, saya sendiri personal itu baru trading mulai kenal namanya Bitcoin itu di bulan Oktober-November waktu itu belum terlalu ramai. Nah, setelah itu mendadak boom. Nah, kalau teman-teman juga saya rasa ya kebanyakan dari kalian juga pasti masuknya di area sekitar sini. Di area sekitar sini di mana waktu itu popularity kripto sedang menanjak sekali gitu ya. Nah, di sini waktu pas bulan Mei ini memang di sini turun cukup dalam karena waktu itu market sempat crash, jadi volume trading itu berkurang jauh, hampir separuh. Tapi tetap saja dalam 1 bulan kemarin ya, di dekat bulan Juni ini yang belum berakhir, itu volume tradingnya sudah 76 billion US dollar. Nah, berarti dalam 1 bulan ini saja terjadi perputaran uang itu 76 billion itu, 1 billion itu kan sekitar 14 triliun. Berarti ini ada kurang lebih sekitar berapa ya? 1000 triliun ya, roughly. Nah, kalau kita compare sama IHSG yang di bulan Mei, yang sudah full selama 1 bulan itu, transaksi IHSG itu hanya 13 billion. Jadi kira-kira teman-teman bisa lihat perputaran uang di dalam decentralized exchange ini itu 5 kali dari bursa kita. Gitu. Nah, dengan asumsi kalau misalnya trading fee-nya itu sekitar 0,3%, ini trading fee di Uniswap ya, maka DEX itu bisa menghasilkan fee income sebesar 228 juta dolar per bulan bagi investor-investornya. Nah, kita sekarang sore ini akan fokus gimana cara kita dapat serpihan kecil dari kue yang sebesar ini. Kira-kira ya. Nah, terus market statistiknya dulu. Sebentar. Oke, ya. Nah, sekarang statistiknya dulu untuk ekosistem DeFi itu biasanya yang paling tua, paling apa istilahnya ya, paling sudah mature, paling sudah teruji itu memang adanya di Ethereum. Jadi Ethereum itu adalah blockchain pertama yang memperkenalkan smart contract. Jadi semua ekosistem DeFi yang konsepnya bagus dan unik-unik itu banyak munculnya tuh di Ethereum. Dan saat ini total value yang diinvest di DeFi di Ethereum itu, ekosistem Ethereum itu kira-kira 48 billion US dollar. Nah, ini turun sekitar 50% dibanding peak-nya karena harga Bitcoin turun. Tetapi tetap aja nih size ini masih sangat besar sekali. Nah, selain Ethereum, kalau di Indonesia rata-rata kalau saya ngobrol ya, selain Frankie yang pernah nyoba Ethereum, kebanyakan teman-teman kita itu semuanya hanya nyoba yang di Binance Smart Chain. Nah, Binance Smart Chain itu keunggulannya ini adalah blockchain milik Binance yang punya fee transaksi jauh lebih murah. Jadi Ethereum waktu pas di akhir tahun lalu itu fee untuk transaksinya itu bisa nyampai 50-70 US dollar satu kali klik. Nah, berarti kalau kayak begitu kan modalnya harus paling nggak 20.000 US dollar ya, atau hampir 300 juta, supaya teman-teman bisa punya apa istilahnya ruang untuk bertransaksi di sini. Karena kalau nggak uangnya akan habis untuk bayar fee doang. Walaupun sekarang Ethereum sudah baik ya, sudah jauh lebih murah, tapi Binance Smart Chain rasanya masih jadi pilihan untuk para pemula. Nah, Binance sendiri size-nya sekarang kira-kira yang ada di dalam DeFi itu ada 26 miliar US dollar. Itu di bulan Mei ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya masuk ke fokus tadi seperti yang saya cerita tentang decentralized exchange. Nah, ini ada contoh beberapa pemainnya. Ada Uniswap, ada SushiSwap, ada MDX, dan PancakeSwap. Teman-teman nggak usah pusing dulu tentang masing-masing dari platform ini. Kita akan sama-sama belajar tentang konsepnya dulu. Nah, kalau kita mau belajar paling basic, paling enak itu kita belajar yang dari Uniswap dulu. Uniswap ini adalah DEX paling tua pertama kali di dalam ekosistem Ethereum. Jadi, sejak ada Uniswap, ada protokol-protokol lain yang meng-copy paste konsep dari Uniswap. Contohnya SushiSwap, PancakeSwap, MDEX juga. Jadi ini sebetulnya bisa dibilang benar-benar yang number one paling tua pencetus ide tentang decentralized exchange ini. Nah,
Next, kita masuk ya ke konsepnya dulu. Oke, teman-teman, saya ajak teman-teman hari ini bayangkan dulu, kalau teman-teman trading saham ataupun forex gitu ya, teman-teman pasti punya satu sekuritas untuk membantu meneruskan order, betul ya? Dan di mana ordernya itu ada bid, ada offer. Jadi tidak istilahnya apa ya? Di situ teman-teman ordernya itu kan bertemu dengan order-order dari orang-orang lain, di mana nanti best bid ketemu dengan best offer, maka ketemu harga. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau konsep di dalam decentralized exchange ini beda. Jadi waktu teman-teman transaksi di sini, itu teman-teman harus connect ke dalam satu pool. Di sini ada contoh itu Uniswap pool, ada token A, ada token B. Nah, waktu Genesis atau waktu pas pertama kali pool ini diciptakan, pool ini otomatis pool ini hanya kontrak ya, jadi hanya smart kontrak aja coding. Ini by design dia akan diciptakan untuk menampung dua jenis aset, aset A, aset B. Di mana di sini supply-nya ada 100 token A, ada 10 token B. Nah, dan harga dari token A dan token B ini adalah berbanding lurus dengan supply rasionya. Jadi, dalam contoh ini ya, itu token B itu harganya sama dengan 10 token A. Oke? Nah, waktu token ini dibuat, ini bisa jadi hasil deposit dari banyak orang. Nah, disinilah makanya mulai konsep ini memperkenalkan namanya liquidity provider. Jadi pada saat pool ini dibuat, katakanlah ada satu orang liquidity provider, katakan ini misalnya saya ya, saya deposit 10 token A dan 1 token B, berarti saya punya shares adalah 10% dari total pool ini. Kalau pool ini itu shares outstanding-nya 12, berarti saya punya 1,2. Dan di sini berarti saya berhak 10% dari trading fee yang akan di-accrue oleh pool ini. Oke. Nah, setelah pool ini online, ada trader, mungkin katakanlah seperti Pak Herman. Pak Herman mau trading dari token A ke token B. Maka Pak Herman di sini mau membeli token B, maka Pak Herman harus bayar berupa 10 token A ditambah fee. Dalam contoh ini 0,03%. Jadi waktu di sini terjadi transaksi, yang diperjualbelikan itu adalah reserve yang ada di dalam pool tersebut. Oke. Nah, sampai sini dulu. Teman-teman kira-kira ada yang mau tanya atau komen dulu nggak sebelum saya masuk lebih jauh? Karena ini key konsepnya. Kalau key konsepnya masih belum clear, maka nanti akan sulit untuk memahami konsep selanjutnya. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau masih bingung, boleh raise hand langsung kalau mau cepat atau mau chat. Gitu. Tapi ini menurut saya sih udah pretty clear lah. Basically di sini nih Chris juga udah show bahwa LP ini basically memang semuanya ada rasio. Jadi jangan bingung teman-teman, kalau di saham kan mungkin saya kasih gambaran gini aja. Bedanya kalau di saham itu kan direct ya, asetnya kan satu aset gitu ya. Kalau di kripto itu semuanya serba pairing gitu ya. Jadi selalu ada pair A, pair B gitu ya. Karena sifatnya ini kan lebih ke seperti currency ya, seperti forex. Jadi forex itu kan bisa dolar dengan rupiah, dolar dengan yuan, atau dolar dengan yen, gitu kan. Selalu pairing. Gitu. Kalau saham kan nggak ada sistem pairingnya. Makanya kalau di sini untuk simplifikasinya, intinya kalau di LP itu selalu sistemnya ada rasio untuk balancing antara token A atau token B untuk di reserve tadi yang seperti dijelaskan oleh Chris. Oke. Nah, itu ada pertanyaan itu, Chris. Ya. Fee swap 0,03 siapa yang menentukan? Nah, kalau untuk case di mana fee-nya 0,03 siapa yang menentukan ini, itu sudah ada dari platform masing-masing. Kalau Uniswap saat ini tuh 0,3%, PancakeSwap itu 0,25%, SushiSwap kalau nggak salah 0,25. Jadi yang sebelah kiri ini 0,3, yang sebelah kanan 0,25. Bukan 0,03 ya, 0,03 ini cuma untuk ilustrasi aja. Nah, terus pertanyaan dari Christopher, liquidity shares itu
tadi gunanya apa ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau teman-teman lihat sore ini saya mau lebih fokus ke liquidity provider. Ini penting nih. Jadi waktu pool ini dibuat, pool ini kan size-nya ada 100 token A, 10 token B. Karena saya yang di sini depositnya 10 token A dan 1 token B, which is saya punya 10% dari ukuran pool ini, maka saya sebagai ganti dari deposit, saya dapat saham liquidity share sini kan. Nah, saat saya punya saham ini, artinya saya punya hak 10% atas trading fee yang dihasilkan oleh kontrak ini, oleh pool ini. Jadi setiap kali ada orang trading dari A ke B atau B ke A, maka di situ setiap kali protokolnya collect fee, karena ini smart contract ya, smart contract-nya otomatis dia akan potong fee, fee-nya itu masuk dan itu masuk jadi bagian saya 10% ya. Nah, supaya menarik nih, teman-teman saya ajak buat lihat dulu ya, satu. Di dalam coin market cap itu ada data di mana koin besar seperti Bitcoin dan lain-lain. Ini ya, volume perdagangannya satu hari Bitcoin itu 37 billion US dollar. Berarti kalau dirupiahkan 37 kali 14 itu hampir 500 triliun rupiah satu hari. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman menjadi seorang liquidity provider di dalam satu pool yang mungkin di sini tradingnya adalah BTC, Bitcoin lawan USDT, dan pool ini bisa generate 100 triliun. Tadi kan 500 triliun tiap hari ya, katakanlah 100 triliun tiap hari, dan teman-teman punya 10% saham di sini, itu fee income-nya buat teman-teman itu benar-benar passive income. Nah, kelebihannya jadi liquidity provider adalah kalau trader itu basically Anda baca arah gitu ya. Nah, kalau liquidity provider di sini sebenarnya fee, maksudnya gini, income utamanya itu adalah saat volatility-nya tinggi dan volume-nya menjadi tinggi. Jadi saya bukan betting pure bahwa Bitcoin akan naik, tapi saya juga betting bahwa Bitcoin ini masih akan ramai diperdagangkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini memberikan teman-teman sebuah exposure yang berbeda daripada cuma sekedar hold Bitcoin di wallet Anda. Kira-kira gitu. Tadi Mamat ada, oh ya ini. Ada pertanyaan, mungkin sorry saya jawab yang Mamat dulu ya. Liquidity provider itu bukan individu exchange atau apa, ini adalah role-nya saja. Jadi kalau kita sebagai individu mau menempatkan koin kita ke dalam pool untuk mendapatkan shares ini, itu bisa. Dan ini nggak di lock up. Jadi waktu saya punya token atau koin nganggur, saya put ke dalam pool ini, langsung detik itu juga saya jadi punya hak untuk mendapatkan sebagian kecil persentase dari trading fee yang dihasilkan oleh pool itu. Mungkin aku coba bantu jelasin juga, Chris ya. Boleh. Buat teman-teman mungkin belum biasa ya, yang mungkin pada tanya apa sih liquidity provider. Saya mungkin coba kasih penjelasan bahasa simpelnya itu gini. Kalau teman-teman di dunia saham itu kan teman-teman pasti sering dengar bandar gitu kan, atau market maker gitu ya. Ya itu bisa menjadi dua konotasi yang berbeda, tapi konsepnya mirip. Kalau bandar lebih negatif, kalau market maker lebih sifatnya positif. Karena kalau bandar ya sifatnya lebih ngelukain investor, kalau market making simply fokusnya adalah membantu saham itu menjadi lebih liquid gitu ya. Nah, konsep liquidity provider itu sebenarnya sama seperti market makingnya di saham. Jadi gimana kan dulu banyak orang teman-teman kalau ingat banyak orang itu anti dengan kripto karena kripto itu kan dianggap tidak very volatile. Memang sampai sekarang juga masih volatile, tapi kalau dibandingkan dulu menurut saya dulu itu jauh lebih volatile gitu ya. Kenapa menjadi volatile? Karena likuiditasnya tidak mencukupin. Begitu juga dengan saham gitu ya. Kalau saham itu nggak liquid, pasti akan volatile. Hanya saja kan mungkin kalau sekarang ya teman-teman nggak mengalami masa-masa di mana dulu kalau saham itu kan tidak ada batas bawah gitu kan. Sekarang aja saham itu kesannya menarik karena batas bawahnya di limit di minus 7% gitu kan untuk melindungi memproteksi ini. Tapi sebenarnya itu juga at the expense of liquidity gitu kan. Karena banyak orang yang misalnya ada size besar mau keluar ya nggak bisa gitu.
Nah, konsep liquidity provider itu sama seperti itu. Hanya saja kalau di saham, memang yang umumnya melakukan market making itu adalah pihak-pihak tertentu, seseorang gitu ya, atau mungkin ada broker tertentu gitu ya. Misalnya ada kerjasama dengan katakanlah suatu perusahaan gitu ya, untuk membantu supaya sahamnya lebih liquid. Nah, di dunia kripto ini disebut liquidity provider, di mana tapi sistemnya itu semuanya lebih di automate. Semuanya Betul. pakai sistem dan teman-teman bisa partisipasi menjadi istilahnya market maker itu, di mana setiap ada transaksi yang volatile tadi Chris bilang, itu mereka selalu menghasilkan fee. Jadi ibaratnya kalian juga hidup menjadi seorang broker juga. Broker itu kan ibaratnya gini, market turun, market naik, kan mereka juga tetap dapat duit gitu ya. Hanya saja memang kalau marketnya lagi sepi ya transaksi menurut turun. Tapi kan market naik, market turun, ya namanya broker juga tetap akan dapat fee. Nah ini maksudnya tujuannya seperti itu. Dan disclaimer-nya adalah yang harus kita pahami di sini, bukan berarti kalian kalau terjun di sini nilai aset yang kalian miliki nggak bisa turun ya. Ini bisa turun ya tokennya. Itu memang nanti ada strategi lagi lain yang mungkin nanti suatu nextnya kita bisa coba bantu bahas mengenai hedging position gitu ya, Chris. Tapi Ya, untuk di hari ini mungkin mempersingkat waktu kita nggak bahas itu dulu. betul. Thank you, Chris. Oke, saya mungkin lanjut ya. Oke teman-teman, jadi ya itu saya rasa ilustrasi Pak Herman pasti lebih kena karena teman-teman banyak yang aktif di grup saham. Jadi istilah bandar itu saya rasa tepat sekali di sini. Jadi teman-teman di sini partisipasi menjadi bandar dari token A dan token B. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, next saya masuk sedikit. Nah, price di dalam konsep liquidity pool ini berbeda dengan price di broker saham atau di trading platform yang Anda temui di bursa efek kita. Karena tadi seperti yang saya mention, kalau saham itu simple, best bid ketemu sama best offer, langsung jadi harga. Berarti kita biasanya ngantri atau kita akan hajar kanan istilahnya. Nah, sementara kalau di dalam liquidity pool ini, bedanya adalah liquidity-nya sudah dikomit. Jadi seperti tadi ya nih, tokennya sudah ada, sudah masuk ke dalam pool ini, harganya otomatis akan dilakukan oleh smart contract itu berdasar rasio dari A dan B. Kalau ini contohnya tadi 10:1, kalau di sini contohnya adalah 3:1 ya. Jadi harga 1 token B sama dengan 3 token A. Nah, waktu orang transaksi seperti ini, otomatis trader di sini mungkin seperti katakanlah Pak Herman ya. Pak Herman mau beli nih token B dengan harga 3 token A. Setelah Pak Herman beli, ini semua proses di dalam smart contract ini, oke, di-execute. Pak Herman berarti memberikan 1 token B dan gantinya dapat, memberikan 3 token A untuk mendapatkan 1 token B, plus membayar 0,3% fee, maka di sini otomatis supply-nya berubah. Tadinya 1.200-400, tapi sekarang menjadi 1.203, oke, di mana tadi Pak Herman membayar dengan menggunakan token A, dan supply token B-nya berkurang 1 karena sudah dibeli Pak Herman. Nah, harganya akhirnya bergeser dari 3 menjadi 3,05. Nah, ini adalah sesuatu yang baru, tapi merupakan sesuatu yang breakthrough banget, karena kalau kita yang terbiasa melakukan transaksi di bursa saham, konsep ini mungkin agak beda. Tapi konsep ini pada dasarnya juga merupakan function dari supply dan demand yang sebetulnya lebih reflect kondisi market sesungguhnya. Jadi di sini harga itu nggak bisa dibuat-buat seperti pakai fake bid atau fake offer dari partisipan, tapi karena barangnya sudah dikomit di dalam pool ini, jadi smart contract ini tidak bisa bohong, dia akan hitung berdasar supply A dan supply B, dia akan keluar di sini harganya. Kira-kira begitu. Nah, kalau ordernya teman-teman itu makin besar, nanti harganya akan geser. Jadi dinamika harga yang volatile itu seperti katakanlah Bitcoin yang sempat 60.000 di bulan April, sekarang 30.000, itu di situ dalam liquidity pool-nya ini itu akan juga reflect supply token Bitcoin dan juga supply dari BUSD yang ada. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang saya akan lanjut ya, ujung-ujungnya. Kalau kita udah tahu konsep ini, ada nggak yang bisa jadi opportunity buat kita? Nah, ini yang sebetulnya menarik. Saya udah melakukan
menjadi liquidity provider dari sekitar bulan Januari, dan sampai hari ini walaupun kondisi marketnya up and down, itu selalu terus ada income fee yang masuk ke account saya. Nah, jadi reward-nya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama trading fee income. Ini adalah income yang teman-teman dapat sebagai bandar istilahnya, di mana teman-teman dapat portion dari trading fee yang dihasilkan oleh pool tersebut. Nah, supaya gampang dimengerti, oke, saya akan bantu teman-teman untuk melihat bagaimana caranya kita memilih pool yang liquid gitu ya. Oke, sekarang ini ada Uniswap. Oke, ada PancakeSwap. Saya pilih PancakeSwap semata-mata karena data yang di display-nya itu lebih simple ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang lain, silahkan, nggak ada masalah. Tapi PancakeSwap itu datanya bisa kelihatan kasat mata seperti ini. Jadi ini akan lebih mudah teman-teman untuk mengambil keputusan. Nah, tadi kan kalau teman-teman lihat semua pool itu hanya ada mengandung 2 token, A dan B. Oke, maka dalam satu protokol seperti PancakeSwap, itu poolnya ada banyak sekali. Ini contoh di sini, kalau saya short dari persentase trading fee yang paling menguntungkan, di top 10-nya aja kalau kita lihat ya, itu ada beberapa token. Yang pertama, Cake lawan BUSD. Terus ada, ini Doge, ini pasti some kind of shitcoin yang baru launching kali ya. Nah, terus habis itu ada lagi BNB, BTC, dan sebagainya. Nah, ini saya bisa cek dulu ya, kalau by liquidity, yang size paling gede itu kayak BNB. Jadi teman-teman itu kalau misalnya interaksi di dalam decentralized finance, enaknya itu semua datanya tuh gampang diekstrak dan sangat transparan sekali. Sama seperti kalau teman-teman lihat di dalam trading platform Anda untuk saham gitu ya, itu sebetulnya kan ada rincian bahwa saham ini di trading oleh broker A, B, C, D, E, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini kita tinggal lihat aja bahwa di dalam satu tanda kutip broker PancakeSwap ini, itu poolnya yang paling ramai apa aja, yang size-nya, liquidity-nya paling gede juga apa. Kita bisa lihat. Nah, supaya saya bisa kasih sedikit gambaran tentang potensi, saya ambil dulu yang poolnya paling besar ya, profitnya. Cake BUSD. Oke. Nah, teman-teman tadi masih ingat yang saya tampilkan? Konsep utamanya ini ya. Jadi kita bicara selalu seperti ini. Di dalam contoh ini kan ada token A, token B. Nah, di dalam Cake BUSD ini juga sama. Jadi ada token A, ada token B. Saat ini total token yang lock, yang disimpan di dalam pool ini, Cake-nya ada sebanyak 1 juta token, BUSD-nya ada sebanyak 13,17 juta token. Nah, harganya Cake-nya itu sendiri dalam BUSD itu adalah 12,58. Itu adalah rasio dari 13 juta dibagi 1 juta. Nah, sebaliknya kalau 1 BUSD tinggal dibagi aja, berarti 0,08 Cake. Kira-kira seperti itu. Nah, saat ini total yang mengkomitkan token Cake dan BUSD-nya ke dalam smart contract ini, itu ada totalnya, nilainya adalah 26 juta dolar, terbagi menjadi 2 token ini. Oke. Nah, setelah pool-nya established, berarti kan tiap hari ada yang trading kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Oke. Nah, ini di sini adalah transaksi yang terjadi di dalam pool ini. Semuanya transparan. Teman-teman bisa lihat account mana yang melakukan transaksinya, dia jual atau beli dan sebagainya, itu di sini kelihatan sangat transparan. Nah, kalau di sini berarti ini banyak yang sedang beli Cake nih. Oke. Nah, terus karena setiap transaksi ini harus bayar fee 0,25%, berarti kan ada volume yang ini menghasilkan fee gitu kan. Nah, dalam 24 jam terakhir, itu fee yang dibagikan ke dalam liquidity provider itu adalah 26.000 dolar. Oke. Kalau 7 hari terakhir itu 279.000 dolar atau kira-kira 3 miliar. Nah, kalau 3 miliar ini kita kali 52 minggu, berarti dalam setahun teman-teman bisa dapat passive income 55,4%. Gitu.
Nah, ini data ini transparan, jadi teman-teman bisa cek dari semua jenis pool, apapun itu. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat ya, di dalam bursa pun sama. Yang menghasilkan trading fee paling besar, itu adalah saham-saham blue chip. Jadi, teman-teman bisa di sini pilih menjadi bandar dari saham-saham blue chip. Jadi, dalam konsep memilih pool mana yang diinvest, teman-teman di sini bukan cuma sekedar nembak, tapi teman-teman bisa punya satu data, bisa dihitung mana kira-kira pool yang akan paling menghasilkan return paling besar untuk capital yang teman-teman komit di sini. Gitu. Nah, sekarang saya buka lagi nih buat pertanyaan. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak ngelihat platform ini? Silahkan. Mau nanya, Pak? Ya. Jadi, apakah pool ini, Ya. mau PancakeSwap, Uniswap, atau SushiSwap itu tuh kayak, apakah itu exchange atau gimana ya? Ya, platformnya itu adalah exchange ya, Mat ya. Jadi sebenarnya ini contoh satu lagi yang Uniswap ya. Atau ini ya, sebentar, sorry. Kita buka di new tab. Jadi kalau waktu teman-teman masuk ke dalam websitenya Uniswap atau PancakeSwap, di sini kanan atas ada connect. Nah, teman-teman bisa connect wallet yang telah teman-teman punya. Jadi wallet ini nanti kita pembahasannya berbeda ya. Tapi intinya untuk akses ke dalam DeFi ini, teman-teman masih punya aplikasi wallet, bisa seperti Trust Wallet, SafePal, dan lain-lain, yang teman-teman bisa create account di sana tanpa KYC sama sekali, nggak perlu masukin email, nggak perlu masukin nomor HP, nggak perlu kasih NPWP, foto, dan sebagainya. Teman-teman udah bisa langsung bikin account. Lalu teman-teman cukup klik connect ke sini, terus di dalamnya ada banyak fitur. Nah, fitur utama dari PancakeSwap, Uniswap, dan lain-lain itu adalah untuk trading. Jadi, teman-teman di sini bisa trading, bisa exchange. Oke, saya klik ya, saya klik exchange. Nah, di sini teman-teman bisa, misalnya katakanlah mau beli Bitcoin, atau mau, sorry, teman-teman bayarnya dalam BUSD untuk beli Bitcoin. Katakanlah mau bayar $1.000. Nah, ini otomatis langsung ada. Jadi teman-teman bayar $1.000, teman-teman akan dapat 0,03 Bitcoin. Kira-kira begitu, Mat. Nah, nanti fee-nya, waktu pas, ini kan otomatis sudah ada fee-nya ya. Nah ini, fee 2,5 US dollar ini otomatis akan dikasih kepada orang yang punya, yang sudah jadi liquidity provider dari BUSD versus BTC. Berarti itu ada di sini nih. Gitu. Nah, kalau ya. Jadi kalau misalnya saya ambil analogi perbandingan sama saham, sama trading saham itu, berarti swap pool ini nih ibarat kata, kalau kita mau pakai kayak swap, PancakeSwap, Uniswap, dan sebagainya, itu berarti itu kayak ibarat katanya, kita kan kalau trading saham kan ada ini ya, ada RDN, ada rekening sekuritas, terus udah gitu ada ya rekening bank juga sih yang pasti ya. Betul. Berapa tuh, ada 3 ya. Terus udah gitu sama nyambung sama ada satu sambungan ke apa sih, IDX. Ya. Jadi berapa, 4 ya. Nah, berarti ini pengertian saya ya. Berarti ibarat kata PancakeSwap ini itu tuh kayak semuanya tapi terpisah-pisah gitu ya. Semuanya digabung. Tepatnya kayak semuanya digabung, tapi kita walletnya kan mesti bikin sendiri, terus mesti kita belinya pun juga mesti dari source yang lain juga supaya bisa masuk ke wallet, iya kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman itu lihat sekuritas kita, itu pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa sampai sekarang sekuritas itu tidak pernah buka 24 jam satu hari? Salah satu jawabannya adalah karena proses settlement, karena kebetulan saya dan Pak Herman itu ada bekerjanya di industri capital market, kami tahu bahwa settlement waktu kami manage reksadana masing-masing gitu ya,
itu apa namanya kayak settlement yang kita lakukan itu tuh sangat makan waktu. Nah, tidak ada di Indonesia satu proses IT yang mencakup ujung ke ujung end to end mulai dari trading, settlement, custody sampai ke emiten semua dalam satu platform itu nggak ada. Nah, sementara yang ditawarkan melalui blockchain ini adalah kalau tadi kita bahas yang pertama ya, Mat, ya. Hanya dengan algoritma simple ini, dengan menggunakan hash function ini bisa menjadi satu settlement rules yang mengatur semua proses yang terjadi antara beberapa party yang terlibat dalam transaksi tadi. Nah, dengan konsep itu, jadi PancakeSwap ini, tim developer itu dia hanya membuat logic dari smart contract-nya dengan rules yang ditetapkan di awal seperti tadi fee trading, cara pembagian porsi income, terus penetapan harga, itu semua by coding. Lalu setelah codingnya ready, dia upload. Setelah di-upload, ini kode ini tidak bisa diutak-atik lagi oleh siapapun, termasuk tim developernya. Nah, akibatnya kita semua partisipannya bisa percaya waktu kita connect ke dalam smart contract ini, kita nggak mungkin dibegoin atau diberikan sesuatu yang melenceng dari rules of the game-nya gitu. Jadi saya sangat percaya dengan PancakeSwap karena PancakeSwap udah jalan cukup lama dan ini sudah diaudit juga smart contract-nya. Jadi asalkan logic smart contract-nya kuat dan tidak ada celah di mana developernya bisa macam-macam, berarti uang saya aman di sini. Dan ini mempercepat proses, makanya kenapa PancakeSwap dan sejenisnya ya, Uniswap dan lain-lainnya, itu bisa running 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Karena nggak ada manusia yang terlibat dalam proses settlement ini. Dan semua hitung-hitungannya sampai hari ini benar. Kenapa Bitcoin itu dibilang revolusioner? Karena dari tahun 2008 sampai sekarang, jalan 13 tahun, tanpa satupun karyawan, Bitcoin bisa maintain debit kreditnya itu benar exact 100%. Gitu. Yang teman-teman sering dengar kena hack itu adalah walletnya, tapi bukan database blockchain-nya. Jadi bedakan antara yang ke hack wallet dengan yang ke hack blockchain-nya. Sama seperti kita memakai bank, let's say bank BCA gitu ya. Mungkin ATM kita bisa kena hack karena ATM kita passwordnya, PIN-nya bocor dan sebagainya. Tapi database BCA-nya itu benar, nggak pernah salah. Kira-kira begitu. Tapi mungkin mau tambahin juga kali Chris, biar Ya. teman-teman nggak salah ngerti juga. Sebenarnya memang bukan suatu jaminan bahwa suatu DeFi itu bisa immune atau secure ya. Karena memang ada beberapa yang kalau nggak kuat biasanya developernya atau kurang bagus itu memang ada yang kena gitu ya. Yang kemarin kejadian kayak di Pancake Bunny atau Venus yang kena flash loan attack gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa protokol yang mungkin pada waktu dia ada celah gitu ya. Makanya kadang memang ada beberapa audit report itu yang kadang harus dimonitor juga. Karena di audit report itu bisa dikasih tahu celah-celahnya itu apa gitu kan. Dan memang kadang-kadang ada beberapa pada waktu mereka melakukan ada sistem maintenance, upgrade gitu, mereka kadang ada some loophole di situ yang rentan juga diserang gitu ya. Sebenarnya gitu. Cuma memang so far dari pengalamannya Chris ini memang di PancakeSwap itu relatif so far masih oke gitu ya kalau dilihat dari track record-nya. Nah, itu jadi memang ada berbagai macam attack ya. Ada yang hack yang di sifatnya wallet, ada yang namanya flash loan attack. Nah, itu mungkin kita nanti next session kita bisa bahas tuh flash loan attack, kayaknya menarik juga untuk dibahas jadi topik. Iya. Nanti kita pelajarin. Nah, itu ada berbagai macam deh gitu. Jadi cuma hanya saja seringkali memang orang ibaratnya ya kayak kalau saya dari pengalaman saya kayak di saham gitu. Jadi banyak orang itu kan cuma dengar dari mulut orang gitu kan, tapi nggak ikutan langsung. Jadi mereka asal ngomong aja gitu, nggak tahu detailnya. Jadi dipikir oh saham ini yang nipu gitu ya. Padahal yang nipu ya memang oknum tertentu gitu kan, bukan sahamnya. Kadang yang seringkali orang salah itu adalah yang salah kan bukan di sahamnya gitu ya memang. Yang salah itu memang di party tertentunya gitu yang melakukan katakanlah mereka bikin saham dibikin ponzi gitu misalnya. Ya memang tapi nggak semuanya, tapi kalau ditanya resiko itu tetap akan ada gitu ya.
Silakan, Chris. Ya, oke. Yang tadi cukup terjawab atau ada follow up question sementara? Kalau buat saya sih cukup jelas so far. Thank you. Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi ya. Nah, teman-teman kalau mau cek seperti ini, berarti saya bisa ambil kesimpulan dengan data yang ada ya. Itu kira-kira range return tahunan dari investasi di pool PancakeSwap itu berkisar antara paling bawah itu tadi sekitar 3% kalau nggak salah. 3% sampai dengan 55% setiap tahun, tergantung dari token mana yang sedang ramai. Oke? Nah, terus sekarang saya mau kasih lihat lagi. Dengan segala kelebihan dari decentralized exchange ini, maka banyak juga developer blockchain yang akhirnya deploy protokol serupa. Nah, yang pertama paling tua itu kan ini ya, Uniswap. Nah, Uniswap itu kalau kita lihat di sini, sama, dia ada datanya semua, clear. Tapi sayangnya dia nggak kasih lihat volume-nya itu fee income-nya berapa gitu ya. Nah, di sini saya akan pakai yang lebih mudah dulu yang kelihatan kasat mata. Itu ada dari SushiSwap. Nah, SushiSwap ini salah satu protokol yang juga mengcopy dari Uniswap. Cuma bedanya dengan PancakeSwap adalah PancakeSwap itu larinya di Binance Smart Chain, ini di Ethereum. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini di dalam pool-nya. Oke, ini. Oke, kita bisa lihat fee yang di-generate sama dia dalam tahunan. Saya di sini ada yang 128 kali lipat. Tapi please, jangan invest ke pool hanya berdasar dari return-nya aja. Teman-teman juga mesti lihat satu lagi parameter yang penting itu adalah liquidity. Nah, barang ini liquidity-nya kecil banget. Jadi dia cuma punya 300-an dolar di dalam pool-nya. Makanya setiap ada transaksi ini swing-nya besar sekali. Makanya dia setahun bisa return-nya seperti ini. Tapi kalau teman-teman invest ke sini, saya garansi nanti impermanent loss-nya itu akan besar. Nanti saya akan singgung konsep itu ya. Nah, tapi sekarang saya klik dulu. Kalau gitu yang liquidity-nya besar apa ya guys ya? Nah, di PancakeSwap itu yang besar itu adalah Bitcoin versus ETH. Nah, itu size liquidity-nya itu nyampe 300 juta dolar. Tapi fee income-nya itu kecil, hanya 2-3%. Nah, selanjutnya ada lagi USDC lawan ETH. Nah, itu fee income-nya mencapai 11%. Nah, berarti kalau kita compare antara dua ini, antara PancakeSwap sama Uniswap ya, itu kita masih bisa simpulkan paling enggak double digit income dari menjadi liquidity provider itu sangat achievable sekali. Nah, sekarang itu sudah apa ya? Ini mencakup yang konsep trading fee income yang pertama. Tapi teman-teman mesti ingat waktu menyediakan waktu teman-teman commit capital ke dalam liquidity pool ini, basically ada 3 komponen nih. Pertama tadi trading fee income, yang range-nya itu bisa 10-50% atau lebih, tergantung dari tokennya itu ramai atau enggak. Nah, terus ada lagi yang kedua, itu adalah reward token atau yield farming. Ini juga komponen penting di dalam return-nya teman-teman. Ini apa sih? Ini adalah, saya ambil contoh ya. Tadi kalau teman-teman lihat antara SushiSwap, PancakeSwap, terus ada lagi Uniswap, ada lagi nanti MDEX, dan lain-lain. Itu platformnya kok banyak sekali. Nah, bagaimana cara mereka kompetisi kalau konsepnya sama? Nah, akibatnya dari kompetisi ini, masing-masing platform ini tuh memberikan insentif tambahan bagi teman-teman yang mau commit capital ke dalam platformnya. Jadi contoh, tadi ada BTC, USDT, dan sebagainya. Kalau teman-teman di sini mau pasang di dalam PancakeSwap, nanti PancakeSwap itu akan memberikan return tambahan. Oke, dalam bentuk yield farming. Jadi waktu teman-teman tadi sudah commit, itu misalnya katakanlah kayak BNB gitu ya.
Nah, maka teman-teman di sini bisa komit LP shares-nya itu untuk diberikan insentif tambahan oleh PancakeSwap. Ini sebelumnya, sorry, kalau misalnya kita lihat di PC ini memang saya nggak tahu kenapa nggak loading, tapi kalau di handphone itu bisa loading. Nah, Cake BNB ini contohnya, ini akan menawarkan tambahan return lagi 50%. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, return yang tadi dari yang pertama itu, yang trading fee income ini, itu masih bisa ditambah lagi dari reward token yang ini. Jadi kalau dua ini dikombin, itu bisa menghasilkan return tahunan sekitar 100% lebih untuk beberapa pair yang krusial ya. Nah, tapi gimana Chris cara protokolnya itu kasih reward token seperti ini ya? Itu dapatnya dari mana ya? Ini ada dua sudut pandang. Pertama gini, kalau teman-teman lihat untuk deploy protokol seperti PancakeSwap, SushiSwap, itu tuh sebenarnya sangat simpel karena kode-kodenya itu sudah open source. Jadi tinggal di copy paste, mendadak bisa muncul protokol baru. Nah, akibatnya para protokol ini tuh mereka compete untuk menarik user supaya user itu commit capitalnya, tokennya ke dalam platform ini. Nah, waktu supaya ada insentif tambahan untuk memakai platformnya, mereka akan terbitkan token masing-masing. Kalau di PancakeSwap, kita akan dikasih reward berupa token cake. Kalau di Sushi, itu mereka akan kasih kita token sushi. Nah, jadi di situ itu akan menjadi source income kita yang kedua. Gitu. Nah, baru setelah itu yang ketiga, ini dua yang pertama dan kedua ini yang enak ya. Jadi karena return-nya itu kan bisa 100%, 200%. Nah, sekarang saya ngomong yang ketiga nih. Yang ketiga nih nggak enak. Teman-teman kalau misalnya punya aset, saya kasih contoh dua. Ini di sini ada 1000 DAI sama 10 ETH. Ingat ya, liquidity pool selalu konsepnya adalah teman-teman punya dua aset, aset A, aset B. Nah, dalam contoh ini saya kasih contoh aset A-nya itu DAI, aset B-nya itu ETH. DAI itu adalah token yang nilainya selalu nge-peg ke dolar, jadi selalu 1:1. Nah, ETH-nya di sini contohnya 100. Jadi kalau misalnya pertama kali liquidity pool-nya kebuka ada 1000 DAI sama 10 ETH, basically teman-teman bisa bandingkan dua jenis result. Yang pertama kalau teman-teman invest di LP, yang satu lagi kalau teman-teman nahan DAI sama ETH-nya di luar tanpa commit ke LP. Oke. Nah, kalau teman-teman masukin ke LP, itu ingat smart contract itu akan selalu balancing antara token A dan token B. Jadi waktu teman-teman di sini terjadi transaksi, supply-nya kan akan pincang begini kan. Misalnya di sini teman ada orang yang dia akan beli jual ETH ke dalam pool, akibatnya supply ETH-nya naik, supply DAI-nya berkurang. Nah, nanti pool-nya ini otomatis akan rebalancing. Nah, pada saat terjadi proses rebalancing ini, terjadi deviasi antara nilai portofolio teman-teman. Karena kalau teman-teman itu cuma hold di luar, itu berarti di sini teman-teman itu punya total aset akan bertambah ya. Karena contohnya ini ETH-nya naik ke harga 110, berarti asetnya teman-teman naiknya ke 2100. Tapi karena teman-teman invest di liquidity pool yang otomatis terjadi konversi dari rebalancing dari A ke B, maka total aset teman-teman naiknya tuh hanya $97 aja. Jadi ada impermanent loss. Nah, konsep ini yang mesti teman-teman tahu. Karena impermanent loss ini punya impact yang besar ke dalam ke dalam holdingnya teman-teman. Tadi kan selalu ada dua aset ya, A dan B. Nah, kalau teman-teman hold, itu hasilnya secara portfolio ya, itu cenderung akan lebih besar dibanding kalau teman-teman pegang di dalam LP. Jadi di dalam liquidity pool itu tadi, karena dari balancing, itu teman-teman akan selalu diarahkan oleh smart contract untuk di-rebalancing ke aset yang harganya turun. Contoh, misalnya teman-teman kalau saya pakai bahasa saham, ada katakanlah Unilever dengan Telkom gitu ya. Nah, saat teman-teman pertama kali beli barang, teman-teman hold gitu ya, Unilever 5 juta, Telkom 5 juta,
kalau teman-teman diemin nggak pernah rebalancing, waktu Telkomnya naik, ya teman-teman dapat full return dari Telkom tadi kan. Nah, tetapi waktu dengan konsep liquidity pool ini, kalau Telkomnya naik, itu otomatis Telkomnya akan langsung dijual, akan dioper untuk beli Unilever. Jadi di sini konsepnya itu selalu adalah liquidity pool itu akan membalance antara nilai A dan B. Jadi dia akan average down ke aset yang sedang harganya turun. Nah, akibat dari konsep smart contract ini, waktu terjadi deviasi harga, itu akan terjadi loss nih di sini. Ini adalah loss yang di-compare kalau teman-teman hold gitu. Sampai sini gimana? Ada komentar nggak? Nah, ini konsepnya agak susah ya. Ini merupakan challenge paling besar buat orang yang biasanya mau paham tentang liquidity pool. Ini saya buka dulu pertanyaan sebelum lanjut. I think ya, aku coba bantu jelasin juga ya. Ya. Nah, sebenarnya tadi penjelasan lu yang tentang saham itu udah cukup clear sih. Cuma mungkin buat teman-teman in case masih belum jelas. Ya, jadi basically konsep liquidity provider ini memang agak berbeda ya cara pikirnya dengan teman-teman yang mungkin kebiasaan trading ya. Jadi ini memang totally different. Jadi kalau ibaratnya tadi kan si Chris kasih contoh misalnya teman-teman katakanlah deh ada orang yang anggap aja ya terlalu apa ya terlalu kaku gitu ya. Ada orang misalnya dia punya konsep trading portfolionya dia kayak tadi misalnya punya saham Telkom dan Unilever. Dia maunya pokoknya selalu balance. Nah, padahal dia kalau pegang Telkom aja itu lebih optimal gitu kan, kayak tadi Chris bilang. Tapi karena dia mempunyai prinsip bahwa saya pokoknya harus maintain portfolio saya 50 banding 50, 50-50 antara Unilever sama Telkom. Padahal Unilever-nya nggak perform. Nah, kalau kalian setiap Telkom cuan, terus kalian jual beli Unilever. Telkom cuan, kalian beli Unilever terus. Ya, yang ada kalian sebenarnya ada gap di situ, rugi. Dibandingin kalau misalnya katakanlah Unilever nyungsep turun terus, kemudian Telkomnya naik terus, kalian biarin tuh. Katakan tadi dari 50-50, bobot portfolio kalian kalau didiamin, kalian nggak ngapa-ngapain, mungkin bobotnya lama-lama Unilever-nya jadi 30%, Telkomnya jadi 70% gitu kan. Nah, itu lebih maksimal gitu. Tapi karena ini di konsepnya dibikin kalian dipaksa untuk membalance, tujuannya apa sih di balance itu? Supaya apa ya, tidak terjadi jomplang lah ya supply-nya ya, gitu ya Chris bahasa kasarnya. Karena kalau salah satu jomplang gitu, supply-nya itu bisa bahaya kan untuk salah satu token juga. Betul. Gitu sih. Jadi tujuannya mereka memang untuk menjaga likuiditas antar dua token itu gitu supaya tidak gampang dipermainkan gitu. Meskipun memang ya tetap akan ada resiko itu kalau memang ada whale yang tertentu yang dia ngerti betul. Dilihat misalnya di pairing tertentu itu kan sebenarnya bisa dipelajarin ya. Di pairing tertentu itu liquidity-nya seberapa besar. Katakanlah ada liquidity di pool tertentu hanya 10 juta. Kemudian ada whale, dia punya duit 20 juta. Ya dia akan bisa tuh gerakin itu. Ya sama lah kayak di pasar ya, di saham. Katakanlah ada influencer. Kalian dikasih contoh influencer, beli saham yang market cap-nya mungkin katakanlah 100 bio. Tapi dia punya uang 50 bio. Dia bisa dengan mudahnya menggerakkan saham itu 20%. Gitu kan. Kemudian dia dianggap seperti dewa. Padahal belum tentu. Padahal itu karena simply dia punya kontrol akan barang tersebut, jadi dia bisa mainin, gitu ya, kurang lebihnya. Ya, thank you banget Pak. Ya benar penjelasan Bapak itu mungkin lebih gampang dimengerti ya kalau kita analogikan dengan saham. Nah, oke, teman-teman ada lagi yang mau tanya dulu sebelum saya tutup dengan tips memilih LP pools yang paling menguntungkan? Oke, nggak ada ya, saya maju dulu. Oh, mungkin aku tadi lupa mau perjelas satu hal lagi supaya teman-teman nanti nggak komplain di belakang ya. Kita harus kasih disclaimer-nya gini. Ingat ya, tadi itu yang ditunjukin oleh Chris di PancakeSwap, SushiSwap, kelihatannya return yang diomong itu kan bisa 50% lebih, 60% lebih. Jangan lupa bahwa konteks return tersebut adalah konteks di kurs, ibaratnya kurs mereka ya, bukan di kurs IDR. Ya, itu kalian harus paham. Jadi
kalau di IDR nanti bisa turun ya karena apa? Tadi itu ada volatilitas gitu ya, pairing gitu. Jadi sering orang kadang bingung loh, katanya dibilang 50% saya taruh 100 juta kok tiba-tiba jadi 50 juta gitu kan, ngomel-ngomel gitu. Itu karena ada volatilitas harga di pancake-nya misalnya turun atau harga tergantung pairing-nya itu apa gitu ya. Tapi kalau kalian katakanlah mainnya yang di stable coin, nah kalau stable coin itu misalnya BUSD atau mungkin USDT. Nah, ya tentu itu akan stabil karena kalian mainnya di stable coin dan returnnya biasanya dapat sesuai yang diomongin. Cuma bedanya adalah returnnya itu relatively lebih rendah, biasanya mungkin cuma 9 sampai 10% gitu. Oke, lanjut Chris. Oke, thank you Pak Herman. Ya, benar. Tadi seperti yang kata Pak Herman itu, ini kita tetap punya resiko. Jadi ini bukan bulletproof strategi yang istilahnya mau market naik turun terus teman-teman tetap dapat 50-100% setahun, enggak seperti itu. Karena return-nya itu dalam bentuk token ya. Jadi tokennya teman-teman bertambah, tapi harganya token itu berapa, itu tergantung dari market. Oke, jadi di sini cara pick-nya, pertama tadi teman-teman bisa lihat dulu statistiknya, trading fee income dari pool mana yang paling besar, atau dari token apa yang teman-teman merasa comfortable untuk invest. Karena ingat sekali lagi, yang teman-teman invest itu adalah dua aset, ada token A dan token B. Walaupun return-nya besar, tapi kalau token A dan token B ini nilainya turun, berarti teman-teman juga nilai portofolionya tetap turun. Jadi return tadi itu hanya akan membantu menahan sedikit penurunan portofolio, tapi total portofolio Anda dalam rupiah bisa tetap turun kalau tokennya nilainya juga jatuh. Gitu ya. Nah, yang kedua, reward token fee ini juga ini bisa dilihat, ini bisa menghasilkan return tambahan on top of dari yang pertama. Nah, terus yang satu lagi, yang nomor 3, impermanent loss. Ini kita bisa melakukan apa ya, semacam mitigasi atas risiko impermanent loss dengan cara teman-teman rebalancing. Jadi gini, ini sebetulnya strategi yang cukup advance. Ini tergantung dari profil risiko teman-teman sendiri. Tetapi saya selalu suggest ke teman-teman yang mau mulai belajar start di dalam menjadi liquidity provider seperti ini, ada bagusnya teman-teman invest diversifikasi ke beberapa jenis pool. Saya bagi 2 jenis poolnya. Yang pertama itu adalah pool yang isinya hanya stable coin. Jadi stable coin itu hanya ada 4 yang menurut saya itu layak dianggap stable coin tier 1, yaitu USDT, USDC, DAI, dan BUSD. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam pool ini, seperti misalnya ini ya, USDT, BUSD. Nah, ini adalah token yang dua-duanya tuh nilainya dekat ke 1. Jadi kalau teman-teman invest di sini, basically, itu resiko untuk kena impermanent loss itu menjadi kecil. Karena tokennya dua-duanya sama-sama nge-peg ke $1. Kemungkinan naik turun dari stablecoin ini hanya naik turun sekitar 2% dari peg $1. Jadi waktu ini sudah teman-teman invest ke sini, jadi teman-teman bisa bilang dari 3 komponen ini, nomor 3-nya ini sudah bisa dipastikan akan mendekati 0. Jadi hanya positif saja, yaitu dari trading fee income, dan yang kedua dari reward yield farm-nya ini. Nah, jadi kalau untuk stablecoin pool, seperti dari BUSD, USDT ini adalah sesuatu yang sifatnya mendekati risk-free. Nah, saya kasih lihat statistiknya ya. USDT, BUSD di dalam PancakeSwap itu total liquidity-nya mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 4 triliun. Dan di dalam 4 triliun ini, itu kurang lebih bisa menghasilkan buat teman-teman 2,5% per tahun fee income. Jadi komponen yang pertama ini, teman-teman dapat kira-kira 2,5% gitu ya, 2,5%. Lalu selanjutnya kalau kita cek di dalam statistiknya karena lebih gampang dari Alpaca, sebentar ya.
Nah, ini. Oke, nah ini. Apakah ini dia bisa kasih lihat ke kita trading fee-nya? Kalau tadi PancakeSwap itu kan dia ngambil data dari 7 hari terakhir ya, 7 hari terakhir, 7-day performance. Apakah ini kasih lihat statistik yang USDT, BUSD-nya itu kalau nggak salah 3 hari terakhir. Wait ya. Oke. Oh ini. Oke, ini 3 hari terakhir. Teman-teman lihat di sini aja, USDT lawan BUSD. Nah, return-nya itu dari trading fee itu sekitar 5,5% per tahun. Ini sama dengan yang tadi di PancakeSwap, tapi ini beda cara perhitungannya, dia ngambil dari average yang lebih panjang aja. Jadi trading fee itu kan sama kayak volume bursa ya, kita nggak pernah bisa tahu dengan pasti, tapi kita bisa buka estimasi kira-kira kalau seminggu terakhir itu 2%, dan misalnya dari 6 bulan terakhir itu rata-rata 5% ya, ekspektasi kita berarti harusnya dalam setahun kita dapat di range ya 2-5% lah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yield farming-nya, ini adalah reward yang tadi saya mention di sini. Reward-nya itu ada tambahan lagi 4%. Jadi total dari supply USD dan BUSD ini, teman-teman bisa dapat 10,76% setahun. Oke, jadi di dalam portofolio teman-teman, waktu teman-teman construct, dompet yang sebelah kiri, ini bisa generate kira-kira 5-15% atau average mungkin sekitar 10% per tahun, risk free. Bahkan bisa 20% kalau di platform lain atau dengan pakai leverage. Tapi itu saya tunda dulu pembahasannya karena cukup panjang. Nah, terus baru habis itu di other coin pools, teman-teman bisa pilih di sini, itu adalah token yang punya resiko lebih tinggi, tapi punya profile return yang jauh lebih baik. Nah, contoh lagi, mungkin teman-teman bisa pilih di sini BTC BUSD. Oke. Nah, itu di sini total kira-kira teman-teman bisa dapat 34,3%. Nah, dari dua kantong di sini, yang di sini sekitar 10%, yang di sini bisa sekitar 30%, bahkan kalau yang benar-benar tinggi itu bisa sampai dengan 300% PA, teman-teman bisa pakai konsep yang sama. Kalau yang misalnya waktu pool yang beresiko ini mengalami kerugian 20%, itu teman-teman bisa tambal dari rebalancing dari stablecoin pool dan sebaliknya. Nah, dengan cara seperti itu teman-teman bisa smoothing dan portofolio teman-teman di sini nanti akan terekspos itu lebih banyak menghasilkan return dari trading volume. Nah, jadi ini adalah cara kedua yang bisa teman-teman gunakan untuk memaksimalkan return di dalam kripto. Jadi nggak melulu buy and hold, lalu beli murah, jual lebih tinggi, enggak. Tapi teman-teman bisa lihat token apa yang sedang ramai, terus teman-teman jadi market maker di sana, lalu teman-teman make money dari trading fee yang dihasilkan oleh protokol tersebut. Kira-kira gitu. Oke, saya rasa materi saya sudah cukup sampai di sini. Kita buka lagi ya Q&A session-nya. Teman-teman welcome kalau mau tanya apapun. Chris, ada yang tanya itu berapa sering sih rebalancing? Nah, itu terserah teman-teman. Saya kembalikan juga tergantung dari size portofolio teman-teman ya. Karena waktu teman-teman main di DeFi, waktu setiap kali klik interaksi dengan smart contract, sebenarnya ada fee yang teman-teman bayar dalam bentuk network fee ya, gas fee. Itu sekitar di bawah $1 sih, mungkin sekitar $0,2, $0,3. Jadi kalau teman-teman mainnya terlalu kecil seperti let's say $10 atau $50 aja, berarti rebalancing-nya jangan sering-sering gitu. Bahkan tergantung itu juga kali. Kalau BSC mungkin lebih murah, kalau yang itu lebih mahal. benar, tergantung itu juga, tapi itu faktor gas fee mesti diperhitungkan. Terus kedua juga faktor dari deviasinya. Kalau let's say waktu pertama teman-teman mulai stablecoin-nya 50, terus yang risky ini 50 gitu. Lalu deviasinya baru kayak sekitar 5%. Itu menurut saya sia-sia ya di apa rebalance. Ya. Harusnya di rebalancing-nya nanti aja waktu pas udah mulai geser 10-20%, nah itu boleh.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kita Ya. nggak berasa udah 1 jam lebih, seru banget. Ini sebenarnya kalau kita bedah DeFi banyak banget sih yang Banyak. nanti kita bikin beberapa sesi aja biar seru. Ya. Ya, ini untuk yang terakhir, kalau ada pertanyaan boleh mau ngobrol langsung kayak Mamat tadi juga boleh. Supaya ini juga ya, teman-teman udah jam 5:04. Saya sebenarnya mau nanya, tapi nggak tahu nih berbobot atau enggak. Nggak apa-apa. Bebas. Uniswap, SushiSwap itu kan mereka ada listing sendiri di exchange kan, kayak di Indodax itu kan ada Uni sama Sushi. Ya. Nah itu tuh hubungannya gimana ya antara Sushi Coin sama dia punya platformnya itu kayak hubungannya gimana ya? Tangkap. Ini menurut saya pertanyaan yang berbobot sekali nih. Sebentar saya kasih lihat ya. Jadi kalau di dalam SushiSwap sendiri tadi kan kita langsung lihat ya untuk pertanyaan tadi. Oke, ini platformnya SushiSwap. Saya masuk. Di sini ada macam-macam menunya, tanda kutip. Terus ada pool. Nah, protokol ini kan menghasilkan fee ya. Seperti yang tadi kita jelasin ya, Mat ya. Semua poolnya, kalau ada yang trading di dalamnya, maka protokol kan menghasilkan fee 0,25%. SushiSwap pintar. Dia 0,25% ini dia bagi. 0,2% itu akan diberikan kepada orang yang invest langsung ke dalam pool tersebut. Sementara 0,05%-nya akan di-pooling lagi, nanti akan dibagikan kepada pemegang token sushi. Jadi saat ini kalau kamu pegang token sushi, sebenarnya sushi kamu itu bisa menjadi seperti saham di mana kamu berhak buat dapat sebagian cash flow dari total protokol ini. Gitu. Nah, itu cara Sushi bersaing dengan Uniswap. Dia menawarkan koinnya dia itu sebagai equity dari bisa dibilang kepemilikan dari protokol ini. Gitu. Itu bedanya ya berarti ya, Chris ya? Itu bedanya. Cake juga ada semacam itu, tapi cake itu dia kasih sedikit variasi lagi di mana cake-nya itu juga berfungsi sebagai lottery. Ya, ada lottery. Kalau Uniswap berarti dia nggak ada ya sebagai security? Uniswap uninya itu hanya buat governance, jadi itu untuk melakukan voting yang menentukan ke depan seperti apa. Jadi dia pure hanya untuk voting aja, hanya untuk kayak pemilunya. Tapi kalau di Sushi, itu tokennya juga mewakili dari hak atas cash flow di dalam protokol ini. Jadi kalau nggak ikutan di LP-nya, masa tetap bisa ikut trading? Itu periode pembagiannya per kapan nih berarti? Nah ini, jadi waktu punya susinya di stake ya, di stake begini. Dia harus stake tapi kan itu harus betul. Jadi okay. kalau teman-teman cuma beli sushi di Indodax atau di mana, itu teman-teman basically cuma bisa make money dari kalau harga susinya naik. Yeah. Kalau di dalam platform ini waktu teman-teman beli, teman-teman stake, nah ini dia bisa sepanjang teman-teman susinya itu di stake di sini, kekunci di sini, dia akan terus generate yield. Gitu. Nah ini ada grafiknya. Jadi peak average-nya 16%, karena ini kan tergantung volume ya. Volume lagi gede, berarti dia naiknya gede. Kalau lagi volume kecil, ya dia kecil. Tapi on average tuh bisa sampai 16%. Gitu. Cukup menjawab, Mat? Rasanya iya. Tadi kalau di chat sih Robi ada bilang mirip dividen gitu ya. Betul, tapi dividennya tidak dalam bentuk maksudnya gini, kalau dividen itu kan diputuskan setahun paling hanya sekali atau tiap quarter gitu ya. Nah, karena kita menggunakan sistemnya blockchain, blockchain itu bisa settlement-nya real time. Jadi waktu detik kamu mulai staking saham kamu ya tanda kutip di sini, detik itu juga kamu berhak buat dapat dividennya gitu. Jadi setiap hari itu akan compound otomatis. Jadi dia settlement-nya kan kalau istilahnya gini, kalau kita beli saham Unilever ya, Unilever tiap tahun kan bagi dividen,
biasanya di bulan Mei gitu ya. Kalau kamu beli sahamnya di bulan April atau beli di bulan Januari kan sama-sama dapatnya nominal yang sama di bulan Mei, betul ya? Nah, tapi kalau di blockchain karena settlement-nya real time, ada satu database, orang yang staking dari Januari itu dia akan dapat return lebih gede karena ini hasilnya dibagi setiap minggu atau setiap hari gitu. Kalau di Pancake setiap minggu dalam bentuk buyback. Kalau di Sushi? Kalau di Sushi ini mohon maaf nih, saya nggak pernah pakai karena saya di Oke. ini. Tapi kurang lebih konsepnya begitu. Mungkin nggak pernah nyoba yang ini. Tapi dia harusnya sih feeling saya ya, itu juga dibagi tiap hari. Jadi misalnya bahkan 6 jam gitu kita udah mau cabut lagi susinya, itu mestinya udah ada kenaikan sedikit. Terus kalau nyambung lagi nih dari di chat si Robi, yang saya sebenarnya ada pikiran juga tadi gitu. Jadi better kalau buy coinnya itu untuk di staking di si platform pembuatnya juga ya gitu. Ya. Overall ya benar, tapi ada beberapa trik lain ya. Contoh ada platform baru seperti Alpaca. Alpaca nih dia nggak punya platform swap, nggak punya platform decentralized exchange sendiri. Dia memanfaatkan platform lain. Saat ini baru 2, PancakeSwap sama WhatsApp. Tapi fitur yang ditawarkan Alpaca menarik. Jadi dia semakin di sini ada apa namanya? Bahkan ada simpan pinjamnya gitu. Jadi kita bisa pinjam uang orang lain untuk staking. Gitu. Jadi ini strateginya nanti advance, ini bisa dipakai buat hedging dan sebagainya. Mungkin next session ya. Tapi kalau teman-teman lihat memang di DeFi itu konsepnya berkembang terus. Yang saya ngobrol dengan Pak Herman kita ngobrol bulan apa Pak waktu itu? Februari ya, yang sharing ini pertama. Sama sekali 4 bulan ini udah beda jauh sekali. Strateginya udah banyak. Saya juga udah strategi saya juga udah geser gitu. Kira-kira begitu. Banyak sih, panjang sih kalau mau ntar bahas lain kali. Iya. Waktunya udah nggak berasa satu-satu. Iya. Mungkin saya tutup dulu kali ya sesinya untuk hari ini. Thank you banget Chris buat sharing your